anak-anak bagaimana? Apakah pada Tahun Keluarga Internasional ini juga mempunyai wajah baru, lebih mandiri, lebih Lebih kreatif? mandiri, lebih kreatif. Jangan sampai terjadi seperti di America's Children are in trouble ini. Ini kan hasil dari keluarga-keluarga yang tidak sakinah, yang broken home tadi. Yang dimana suasana religiusnya nggak ada. Jadi anak bertumbuh tanpa suasana religius, akhirnya menyimpang. Tanpa suasana agama. Tanpa ada moral etika, tanpa ada tuntunan, berkembang. Kalau memang betul 6 faktor yang menentukan keluarga sejahtera, agama, waktu bersama. Nah, masalah waktu ini kan terancam sekarang. Betul, sibuk sekali orang-orang modern ini mengejar dunia ini. Kita tidak bicara orang modern itu siapa-siapa, diri kita sendiri lah. Termasuk kita, Pak Arif. Saya juga sudah makin sangat sedikit waktu untuk keluarga. Tetapi bagaimana resep atau ancaman waktu bersama itu, apakah ada ininya? Kalau sudah tinggal segini, wah pasti deh keluarga itu akan hancur. Jadi minimum berapa itu waktunya yang perlu? Sukar Pak Arif ya ditentukan ya secara kuantitatif. Yang penting dalam hal waktu ini kualitatif. Apanya itu? Jadi mutu dari waktu itu. Meskipun sebentar tapi kualitas tinggi. Ya, daripada bersama tapi ribut terus, bukan begitu. Gitu. Jadi waktu bersama misalnya, ayo bangun subuh sama-sama. Gitu. Habis itu bapak imam, ibu dan anak-anak makmum, lalu bicara-bicara sebentar atau menyaksikan hikmah fajar sama-sama, itu bersama. Makan malam bersama. Ya paling tidak seminggu sekali lah bersama. Ini kelemahan dari kita sekarang ini adalah tidak ada waktu. Sesibuk-sibuknya waktu Pak Arif, adakan waktu untuk keluarga Anda dan anak-anak. Nasihat para ahli Pak Arif ya, begini, warisan yang paling berharga yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya adalah waktu beberapa menit setiap hari Pak Arif. Itu aja yang diminta. Sehingga kita bisa tahu perkembangan anak-anak Pak Arif. Pak Arif tahu nggak, saya baru mendapat surat dari Institut Kesehatan Jiwa di Amerika. Mereka mengatakan mengenai keprihatinan bahwa anak-anak Amerika itu dalam keadaan trouble sekarang ini. Maksudnya, dalam keadaan kesulitan. Kenapa? Nah, di sini disebutkan antara children and violence, anak-anak dan kekerasan Pak Arif. Coba disebutkan di sini ya. 270,000 guns go to school every day. Coba 270,000 tuh senjata-senjata itu. Saben hari itu ada di sekolah-sekolah itu. Coba bayangin. Kemudian juvenile arrest for murder ya. Jadi anak-anak remaja yang ditahan tuh karena pembunuhan, karena perampokan, karena kekerasan lain, itu meningkat 50%. Dibandingkan tahun 88 dan 92. Ini kan problem. Betul. Ya toh? Kemudian anak-anak apapun remaja yang meninggal, penyebab meninggal itu karena itu perkelahian-perkelahian itu. Jadi kalau kita kan banyak yang meninggal karena infeksi, karena muntaber. Di sana karena kekerasan, violence. Dan karena kecelakaan lalu lintas. Tuh ini kan generasi putus nih Pak Arif. Tapi kalau kita membiarkan keadaan di Indonesia tidak kita waspadai dengan yang keenam faktor tadi, bisa juga terjadi begitu. Itulah justru happy and healthy family atau keluarga sejahtera itu maksudnya supaya pembinaan anak-anak, our children, our future ini bisa selamat, tidak seperti itu dengan violence-nya saja sudah demikian parahnya. Belum dengan pergaulan bebasnya, kehamilan remaja luar biasa, belum dengan pergaulan bebasnya penyakit AIDS juga, wah sudah. Generation and Jeopardy seperti yang pernah kita bicarakan. Saya kalau dengar Pak Dadang ini ngeri gitu rasanya. Ini contoh di sana Pak Arif. Kita kan warning ya. Hati-hatilah kita gitu. Saya ingin bertanya dari lubuk hati yang paling tulus ini. Apa Pak Dadang itu memang sudah begitu khawatirnya atau masih optimis? Saya masih optimis karena kita masih ada agama. Alhamdulillah. Cuman begini Pak Arif ya. Tempo hari kan kita bicarakan mengenai Islam dan kesehatan jiwa. Betul. Ada 5 rukun Islam yang diuraikan yang aspek kesehatan jiwanya ada 2 manfaat. Ada yang 2 belum ya. Nah nanti pada kesempatan lain kita bicarakan. Itu ada pertanyaan Pak Arif. Sebetulnya kalau Islam ini dilaksanakan sebagaimana yang diuraikan oleh Bapak Profesor, mestinya umat Islam atau kita ini sehat semua, nggak perlu psikiater. Begitu. Ya memang benar. Tapi kenyataannya kok banyak juga orang-orang Islam yang mengalami gangguan mental disorder begitu ya. Cemas, takut mati, panik, depresi segala macam.
masalahnya dijawab oleh profesor yang dari Islam ini. Karena kita menghafalkan, menjalankan tapi tidak menghayati. Ya toh Pak Arief, tidak meresap begitu, jadi nggak memperoleh hikmahnya. Jadi kuncinya itu harus menghayati. Iya, seperti Pak Arief membaca syahadat, dihayati apa enggak? Kita sholat, dihayati apa enggak? Kalau itu ritual saja nggak dihayati, ya tetap aja stres gitu. Iya. Nah, saya ingin bicara kembali soal waktu bersama ini. Seandainya waktu kita sedikit ya untuk bertatap muka gitu. Tetapi ayah itu bijaksana sekali, atau anak itu atau ibu di rumah juga bijaksana. Telepon gitu. Itu komunikasi cukup itu. Cukup. Nah, artinya bukan cukup, artinya bisa menolong ya. Bisa menolong. Iya. Pak Arief misalnya kan anak-anak pulang, nggak ada orang tuanya. Pak Arief telepon, bagaimana tadi apa udah bagus. 5 menit, 10 menit. Buat anak sudah satu gembira. Ya, itu bisa dengan komunikasi begitu. Nah, ada satu hal yang mengusik diri saya. Itu kalau umpamanya ada yang berkomunikasi, juga ada yang kelihatannya erat sekali hubungannya begitu. Antara bapak, ibu, dan anak. Mereka selalu bersama-sama. Tapi ada juga di dalam kebersamaan itu umpamanya keluarga ini rupanya punya musuh gitu. Maksudnya? Ya dengan tetangga, begitu. Atau dengan anggota keluarga yang lainnya. Itu apa alasannya? Ya, mungkin perbedaan dalam way of life-nya ya. Kan setiap keluarga kan punya filsafat hidup sendiri-sendiri. Tapi sebetulnya keluarga yang sehat itu keluarga yang bisa bermasyarakat, tidak eksklusif, Pak Arief. Ya, jadi tidak saja kebersamaan di dalam ayah, ibu, dan anak, tapi juga dengan tetangga, bermasyarakat. Jadi Pak Dadang, jangan eksklusif. Itu kurang sehat dalam definisi pengertian keluarga yang sejahtera. Dia harus bisa berintegrasi dengan tetangga-tetangganya dan sebagainya. Saya menjadi ingat pernah Pak Dadang mengatakan orang yang sehat itu adalah orang yang bisa berinteraksi dan berhubungan, lalu juga ikut mengendalikan suasana lingkungan, cope dengan situasinya. Betul. Nah, mengapa ada orang-orang yang tidak mampu untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan gitu? Ya ini maksudnya ya kembali kepada perubahan-perubahan. Kalau kita lihat di masyarakat barat, itu perubahannya begini. Hak-hak individu itu dijunjung tinggi, melebihi dari hak kolektif. Ini yang tidak cocok dengan budaya kita dan juga dengan ajaran kita. Kita tidak boleh individualistis. Memang ada hak-hak azazi individu, tapi harus dipertimbangkan juga dengan hak azazi kebersamaan. Jadi kebersamaan itu lebih tinggi daripada individualisme. Dan dalam bermasyarakat juga demikian, Pak Arief. Tapi bukankah modernitas itu memang memberikan kemungkinan untuk individu lebih menonjol? Seperti hidup ini kan cukup bersaing, Pak Dadang. Jelas, memang. Oleh karena itu kalau kita ada kebersamaan, bersaingnya kompetisinya yang sehat. Bukan bersaing dalam arti negatif. Bagaimana itu? Rival begitu. Pak Arief kan punya murid-murid, ayo bersaing. Siapa yang dapat ranking. Tapi secara jujur kan, bukan dengan nyontek dengan itu kan. Nah, bersaingan kita yang tidak religius kan bersaing yang tidak baik. Jadi begitu, kembali lagi ya. Kembali lagi kepada patokan agama, moral, etika, ya agama kembali Pak Arief. Nah, itu demikian. Nah, di dalam Tahun Keluarga Internasional ini bisa enggak Pak Dadang sedikit saja, mungkin tidak usah terlalu lama, sebab dalam keluarga ini ada juga yang perannya sekarang sudah mulai kelihatan harus mempunyai wajah baru, yaitu peran seorang wanita, seorang ibu. Oh iya, sekarang ini kan wanita atau ibu ini kan sebagai suatu sumber daya manusia juga yang berperanan dalam proses pembangunan. Dan kalau kita bicara proses pembangunan kan tidak hanya fisik tapi juga non fisik. Jadi buat ibu-ibu yang berkarier di masyarakat, bisnis segala macam bagus, silakan. Cuman jangan lupa peranan hakikinya di dalam keluarga, Sebab di dalam GBHN juga begitu sebagai mitra sejajar, tapi jangan lupa kodrat martabat wanita, kan begitu. Ini penting, Pak Arief. Inilah yang bedanya dengan masyarakat Barat, karena masyarakat Barat itu hak individu itu dijunjung tinggi, sampai-sampai suami istri juga maunya sama, mau jadi pemimpin.
bapaknya mau jadi pemimpin rumah tangganya, ibunya juga mau jadi pemimpin, jadi dua nih, masa satu kapal dua kapten kan nggak bisa. Nggak bisa, ya betul. Ya di dalam agama Islam memang pemimpin ada, tapi yang tertinggi suami, akan begitu. Tapi bukan berarti wanita itu lebih rendah dari suami kan? Oh tidak. Fungsinya. Justru Islam yang mengangkat tinggi derajat wanita. Justru, cuman mitra sejajar dalam arti proporsional, sesuai dengan kodratnya, bukan equal bener-bener Pak Arif. Ini kalau memakai kata proporsional itu apakah ada juga yang tidak proporsional? Kalau saya melihat ada yang tidak proporsional. Saya ambil ekstrim ya. Ekstrimnya yang dimana hak wanita dan pria pengen sama seperti di Amerika Serikat. Itu wanita Amerika Serikat pengen emansipasi. Semua kerjaan pria kita bisa ngerjakan. Masuk tentara pun demikian. Ya kalau masuk tentara untuk bagian logistik, bagian palang merah, perawatan segala macam, atau garis belakang kita setuju Pak Arif. Tapi mereka ingin menjadi tentara di garis depan seperti mitra prianya Pak Arif. Coba bayangkan, diuji coba Pak Arif. Terjadi waktu perang gurun ya, perang Irak itu ya, badai perang badai pasir apa itu. Dan terjadi apa? Diterjunkan ke garis depan 80.000 tentara wanita Amerika didor oleh rekan mitra tentara Amerika sendiri, bukan didor oleh tentara Irak. Didor dalam hal ini maksudnya sexual harassment. Diperkosa, dilecehkan. Mereka protes kepada jenderalnya. Jenderal mengatakan, lupakan sajalah hal-hal itu. Tidak bisa, ini melanggar hak asasi. Ini kan perang. Dia bilang begitu coba. Jadi, nah ini ekstrimnya, ya jangan sampai begitu maksud saya. Betul. Jadi di dalam tahun keluarga internasional ini, satu eksistensi keluarga. Pertahankan untuk nanti mendapat keturunan yang baik. Yang sehat. Kedua, lalu kedudukan dan peran antara suami dan istri itu harus proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan merupakan partner Pak ya, tapi yang terjadi kan rival, kompetitor. Nah, ini kurang baik, tapi partnership. Lalu anak-anak bagaimana? Apakah pada tahun keluarga internasional ini juga mempunyai wajah baru, lebih mandiri, lebih kreatif? Lebih mandiri, lebih kreatif. Jangan sampai terjadi seperti di America's Children are in trouble ini. Ini kan hasil dari keluarga-keluarga yang tidak sakinah, yang broken home tadi. Yang dimana suasana religiusnya nggak ada. Jadi anak bertumbuh tanpa suasana religius, akhirnya menyimpang. Tanpa suasana agama. Tanpa ada moral etika, tanpa ada tuntunan. Berkembang dengan lingkungan yang tidak baik. Ya macam-macam. Kekerasan, pergaulan bebas, narkotik, alkohol, tawuran, begitu. Nah, ini yang kita alami, yang kita lihat dalam konferensi di Amerika itu. Nah, bagaimana kita jangan sampai begitu, sebab tanda-tanda ini sudah mulai ada Pak Arif di negara kita. Ya, adanya itu disebabkan karena kita juga senang meniru. Ya, itu salah satu kelemahan kita. Dianggap sesuatu yang datang dari luar negeri atau apalagi dari barat, itulah yang baik dan benar. Dijiplak begitu aja. Dijiplak begitu saja. Dan ini tentunya kita perlu juga mempunyai kiat bagaimana supaya kita tidak terjebak seperti itu kan. Nah, oleh karena itu begini Pak Arif ya, di dalam masyarakat industri dan modern yang sekuler ini, yang terjadi adalah ketidakpastian fundamental di bidang nilai, moral, dan etika. Nah, kalau tidak pasti ini maka keluarga jadi tergoyang. Tapi kalau dengan agama kan pasti kan. Kan Nabi pernah mengatakan, telah aku tinggalkan untukmu, dan apabila engkau berpegang teguh kepadanya, niscaya engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Pegangan satu, kitabullah, kedua, sunnah rasulnya. Itu aja udah Pak Arif. Alhamdulillah. Demikianlah para pemirsa, saya tidak perlu menyimpulkan Pak Dadang dengan tahun keluarga internasional 1994. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang sakinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.